asik, balik lagi di channel Komik Komunikasi Asik. Nah, di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial ya. Kalau biasanya saya nih yang biasa ngasih materi, tapi untuk episode kali ini saya mengundang salah satu alumni Vkom Mercu Buana yang nanti dengan beliau kita akan ngobrol, akan banyak sharing seputar lobby dan negosiasi dan juga pengalaman bekerja yang nanti bisa di-sharingkan ke teman-teman semua. Oke, langsung saja kita temui. Nanti akan memperkenalkan diri ya. Nama, alamat gitu. Halo, selamat sore Mas Saiful. Selamat sore Mbak Rosa. Ya, ini dia alumni kita dari Vkom Mercu Buana, lulusan tahun 2018 ya, masih relatif baru, tetapi pengalamannya di lapangan sudah luar biasa. Untuk yang pertama kita kulik dulu, Mas Saiful ini bekerja di mana Mas? Boleh cerita dulu Mas. Ya Mbak Rosa, terima Oke. kasih. Kalau bekerja saya sekarang masih bergabung developer salah satu BUMN, developer milik BUMN yang lokasinya ada di Jogja sih. Kalau developernya udah ada di beberapa di Indonesia, di Jakarta, Surabaya, Malang dan lain-lain. Tapi kalau yang di Jogja cuman baru ada satu, namanya di situ. Nama developernya PP. Oke. Ya, sudah berapa lama di situ Mas? Kalau saya sih masih baru sih Mbak, soalnya kemarin juga baru 2018 kan lulus saya. Ya sekitar 1 tahunan kalau di developer yang itu. Tapi sebelumnya pernah di developer yang lain, tapi sekarang masih developer yang di situ. Tapi masih ini ya satu bidang gitu di properti gitu masih ya. bidang di properti. Jobnya atau job desk-nya Mas Saiful tuh lebih ke mana sebenarnya kalau di sini ya? Kalau di propertinya kita lebih ke pemasaran Mbak. Jadi di situ nanti ada namanya markomnya ada. Markom. Kalau yang marketing lapangan seperti saya yang lapangan sama yang bagian iklan. Jadi markom kan ada dua, yang satu yang ngurusin pameran, yang satu ngurusin iklan. Jadi dia ngurusin Google Ads, websitenya semua itu diurusin juga. Tapi kalau yang marketing lapangannya saya, jadi ketika dia dapat data nanti dikasihkan ke saya, kami yang ngolah, kami yang eksekusi di lapangan. Kalau yang tugasnya kami sih. Tapi kalau yang di kantor itu ada sendiri, nanti yang eksekusi tapi dikasihkan ke kami. Gitu. Jadi lebih ke apa? Saya boleh mengatakan seperti pendekatan ke klien gitu, supaya supaya mereka tertarik dengan properti yang ditawarkan. Supaya yang pertama persuasif sih, pendekatan ke klien melewati pendekatan persuasif dan ambil trustnya Mbak dari konsumen itu. Soalnya dari properti Jogja kan tahu sendirilah, Jogja tanah paling mahal kedua setelah Bali. Oke. Jadi untuk membeli atau mengambil tanah di Jogja itu orang butuh uang yang banyak. Soalnya di Jogja juga ada dua. Yang pertama itu HGB, hak guna bangunan, tanah sultan dan tanah milik pribadi. Dan 70% itu di Jogja adalah tanah sultan. Jadi kenapa tanah di Jogja itu mahal? Soalnya banyak yang tanya sultan. Tapi kalau pendekatan ke klien yang dijual bukan ini dong, bukan yang sultan pastinya. Enggak Mbak, kalau yang di sultan atau yang HGB itu kita ngomong langsung, emang HGB-nya segini, namanya segini, ramenya segini, emang ada seperti itu. Ketika kita nggak jujur malah kita yang kena imbasnya ya. dari yang setelah itu. Oke, untuk mengambil hati atau mendapatkan trust dari konsumen atau calon konsumen itu gimana? Yang pertama ya basa-basi dulu lah Mbak. Oke. Ini ada PDKT-nya ya. Tanya kabar lah, apalah, kesehatan gimana atau keluarganya gimana, baru sibuk apa. Nah nanti setelah
kena apa namanya ya, kena hatinya lah ibaratnya, bisa lebih akrab. Seperti saya diundang Mbak Rosa ke sini, juga Mbak Rosa ke Karena dipaksa ini. juga Langsung gara-gara diculik. kan ada Untuk seperti sharing. itu. Dan apa namanya Mbak, dalam seperti itu emang ada beberapa karakter sih, emang karakter orang Jogja seperti ini, karakter Surabaya seperti ini, karakter Bali seperti ini, dan yang lain lah ibaratnya. Jadi kita lebih di lapangan itu kita lebih tahu gitu loh Mbak, oh Mbak Rosa karakternya seperti ini, itu harus dikasih cara yang seperti ini. Kalau langsung dipaksa nggak bisa, kita butuh waktu. Butuh apa, waktu emang seperti itu sih. Kalau itu kan tadi Mas, kita panggilan ini nama panggungnya tuh Mas Ipul. Jadi saya kalau manggil Mas Saiful tuh agak gimana gitu ya, agak berat ini. Jadi Mas Ipul tadi kan menyampaikan kalau ada apa data dulu ya. Nah data ini diperoleh dari atasannya gitu ya, dan itu yang kemudian diprospek. Kalau data itu benar-benarnya kita Mbak, kalau emang dari kantor, dari Markom, dari apa-apa itu emang dikasih ke kami. Tapi selain itu kita juga cari data selain Link sendiri gitu. selain ada di pameran, di Amplas atau di JCC atau di apalah, intinya kita emang harus ketemu orang-orang yang baru dan orang-orang itu harus menengah ke atas. Nah kalau soal yang datanya ibaratnya saya butuh data 1000 data atau 1000 nomor lah database, itu dengan cara kami sendiri, ibaratnya entah itu negosiasi sama perbankan, sama kolektor apa, sama ya itu Perjuangan banget ya orang perjuangan lapangan lah ya. seperti itu. Soalnya database itu gimana ya Mbak, lebih ke privat sih. Tapi pernah ada kesulitan apa ya? Kan orang memberikan Betul. data tidak ini ya. Betul. Itu pernah mengalami apa kesulitan itu? Kalau untuk kesulitan mendapatkan data? sering Mbak, kalau mendapatkan data kesulitan emang kita sering. Wong ibaratnya kita ngasih undangan atau brosur atau apalah, itu kebanyakan kan dibuang. Ya. Kalau emang orang nggak benar-benar tahu, apalagi properti dengan harganya yang lebih mahal lah ibaratnya. Kalau bedanya properti sama mobil atau penjualan mobil Mbak, ketika mobil itu punya uang 3 juta sampai 50 juta itu dia berani ngambil. Tapi kalau properti atau tanah nggak bisa seperti itu Mbak. Dia harus punya dana yang lebih atau lebih ke cash lah, cash keras lah, seperti itu. Oke. Menarik, tadi ada satu yang juga disampaikan soal menego ya. Nah, kalau terkait dengan apa lobby dan negosiasi itu sendiri, sebenarnya dalam konteks pekerjaannya Mas Ipul tuh memaknai apa lobby negosiasinya tuh lebih kemana gitu? Kalau saya lebih ke mengambil hati seorang pembeli. Oh gitu ya. Oh, berat ini. Banyak mengambil hati dia. Soalnya gimana Mbak, kalau kita berbicara prosedural, kalau negosiasi itu Mbak, kita kebanyakan juga masuk kantor-kantor DPR, investor. Bahkan kemarin juga kami pernah di salah satu perusahaan rokok di besar di Kudus itu Mbak, saya juga melakukan penawaran. Itu ke top manajemen atau Ke manajemen, person? ke manajemen dulu, dan itu emang ada step-stepnya. Masuk sini dikawal satpam ini, nganu sini. Gitu ya? Emang beberapa sih yang untuk negosiasi itu emang beberapa sangat sulit. Soalnya orang-orang yang lebih menengah ke atas lah, emang lebih jangkauannya lebih Jangkauannya lebih ini ya, ya karena sesuai dengan itu tadi yang ditawarkan. Tapi kalau di sini propertinya tuh lebih ke apa, apartemen, rumah atau tanah aja atau semua, hampir semua apa ya, untuk apa jenis? Kalau yang developer yang saya ikut ini kita bergerak di apartemen. Kalau itu di apartemen, tapi kalau yang ada sih beberapa di Jogja yang lain ada yang tanah, rumah, landed. Ada beberapa sekali. Tapi kalau yang developernya ini punyanya PP itu kita bergerak di apartemen. Propertinya ke apartemen. Oke, kalau tadi dikatakan ada mengambil hati dan juga PDKT. Nah, itu biasanya waktunya berapa lama sih diperlukan? Atau misalnya nih minggu ini ke Kudus, terus ketika belum apa mereka belum itu minggu depannya lagi, atau nunggu ada jeda sebulan terus baru dideketin lagi, atau gimana? Jadi kalau soal waktu itu nggak bisa ditentukan Mbak. Jadi ibaratnya saya ketemu si A di sini, itu bisa juga langsung closing di tempat atau bisa langsung closing beli, atau emang butuh waktu. Soalnya apa? Ketika dia membeli itu pasti banyak pertimbangan.
Entah itu tanya suaminya, tanya ibunya, tanya apanya ya. Dimaklumi sih soalnya dengan nominal yang besar. Jadi emang butuh pertimbangan yang matang untuk berinvestasi di situ. Kalau soal kembalinya lagi itu belum sih Mbak. Jadi kita kalau belum ada perkembangan, belum mencapai 80% atau 70% dari penilaian kita, itu kita belum ke sana. Belum ke sana. Oke. Oh, cukup berat ya. Jadi itu sampai dia apa? Biasanya faktor yang menentukan keberhasilannya itu apa, Mas? Ketika proses dia punya uang. Iya ya, benar itu teman-teman catat loh. Karena nggak bisa nyicil nggak sih? Tanya. Bisa nyicil. Oke. Ada hal lain selain itu mungkin karena faktor dia butuh atau memang memang pengen berinvestasi atau ada hal lain. Jadi ketika orang mencari properti di Jogja itu biasanya ada dua faktor. Yang pertama emang buat hunian, yang kedua buat investasi. Kalau apartemen kayak yang itu Mbak di dekat UGM itu juga ada, itu dulu kebanyakan itu buat hunian sementara ketika anaknya di Jogja. Nah setelah itu dia dijual. Ada yang seperti itu daripada di Jogja ngekos, mending saya belilah Mas. Besok ketika anak saya udah lulus dijual. Ada yang seperti itu. Emang tapi ada buat hunian Mbak. Soalnya apa? Kalau di luar negeri, ya mohon maaf sebelumnya, kalau apartemen itu untuk orang susah. Tapi kalau di Indonesia kita lebih high class gitu ya. Soalnya orang yang beli apartemen itu pasti punya rumah tapak yang ada halamannya lah. Iya, beda culture juga ya. Culture. Dari pengalaman itu ada hal yang membuat pernah gagal mungkin atau ya itu tadi mungkin tertunda atau gimana. Nah, ketika ada kegagalan itu, gimana Mas Ipul mengatasi? Kalau gagal pernah atau sering? Dalam arti gagal untuk mengambil enggak jadi closing gitu misalnya. Enggak cuma sering Mbak. Setiap hari. Kita perbandingan Mbak, jadi gini, dari 10 orang yang ditawarin atau yang diprospek itu paling 1 Mbak yang mau minat apartemen. Yang 9 itu dia pemikirannya masih rumah. Itu lebih sulit di situ sih. Kita emang lebih sulitnya di situ. Jadi dari 10 paling 1 yang ibaratnya yang interest lah sama apartemen. Yang lainnya saya pengen yang ada halamannya Mas, biar buat nanam lombok lah, nanam cabai lah, bisa. Biasanya kalau cara mengatasi itu gimana? Jadi ini ya, jadi approach terus atau nyari yang lain ya, karena di sisi lain itu memang sudah menjadi pekerjaan. Kalau kita ketemu yang seperti itu, lihat dulu Mbak orangnya gimana. Kalau emang benar-benar orangnya udah buta, dalam arti buta itu udah nggak mau, pernah kecacat, maksudnya di proyek lain itu Mbak. Nah itu kita lebih ke penjelasan produk knowledge, seperti kita ngomong IMB bukan lagi B, ya seperti itulah intinya. Developmentnya kita besar, kita masuknya nanti seperti itu, dan kita juga jelasin program. Contoh seperti COVID kemarin, itu dari sektor semua kan kepukul Mbak, dari COVID kemarin. Nah kita juga punya strategi untuk itu, sama seperti penolakan yang pertama itu, yang ketika saya nggak pengen Mas, saya pengennya yang ada halamannya. Kita juga punya strategi Mbak, kalau yang seperti itu dengan beberapa strategi itu ya adalah 1-2, ada beberapa lah, itu juga mau yang ini ya. Oke. Ini mungkin yang terakhir ya. Kira-kira punya tips atau strategi gitu ya untuk teman-teman yang mungkin juga berprofesi seperti Mas Ipul yang masih baru merintis karir, baru menekuni pekerjaan seperti marketing itu apa kalau dari pengalaman Mas?
Kalau terus gimana ya Mbak, soalnya saya juga belum sukses. bukan soal sukses ya. Justru perjalanan merintis ini yang kadang orang pengen tahu gitu. Sebenarnya awalnya gimana gitu. Kalau saya tanya orang yang sudah belasan tahun, dia bisa jadi lupa ya. Saya gimana ya dulu ya. Jadi kalau soal itu kita kan apa nih Mbak ya? Namanya juga dalam segi pemasaran kita emang berjudi. Dalam arti berjudi emang itu nggak pasti. Kita kalau jualan banyak atau kita penghasilan banyak kita disembah, diakui. Tapi kalau nggak ada dibuang. Kalau dari situ enaknya nggak enaknya di situ. Tapi kalau enaknya saya pribadi sendiri sih itu kita bisa nikmati uang yang didapatin lebih dari orang-orang dapatin. Contoh seperti pekerjaan A, dia per bulan segini, dia udah kalkulasi apa namanya ya pendapatannya. Tapi kalau properti atau marketing semua marketing lah, nggak menutup yang dari kecil sampai atas, itu dia bisa mendapatkan uang sesuai keinginan. Dalam arti kalau dia kerja keras juga dapat banyak, kalau dia malas-malasan ya nggak dapat. Cuma itu sih kalau emang niatnya dari awal mau cari 100 juta, 200 juta, 300 juta itu bisa. Kalau emang dia benar-benar semangat, rajin dan mengambil hati tadi ya. mengambil hati dan ada keberuntungan Mbak. Oh ya. Soalnya banyak Mbak, ya. soalnya banyak kayak orang lah ibaratnya dikasih selembaran kertas brosur ibaratnya des. Itu biasanya ada yang langsung nelpon. Kemarin ada sempat kasus itu teman saya, cuma dikasih seperti itu ambil satu lantai. Padahal satu lantai itu 24 kamar. Kali-kalikan berapa? Itu emang ada sih faktor keberuntungan, tapi nggak semua gitu loh Mbak. Butuh kerja keras juga dan butuh apa namanya ya? Kepada Tuhan yang Maha Esa. Iya, berserah gitu ya. Tapi yang jelas kalau saya dengar tadi soal konsistensi apa yang mendekati calon konsumen, kemudian melihat tadi ada karakter ya, unsur karakternya calon konsumen seperti apa, itu juga harus dilihat juga ya, ikut dipelajari gitu. Harus tahu itu Mbak kalau itu, soalnya apa ya? Kita bisa menentukan orang itu beli apa enggak kita bisa menentukan orang itu ambil yang daerah mana atau sebelah mana, lantai berapa juga kita. Jadi kalau kita mau menjelek-jelekan barang dengan kita bisa juga, mau jelek-jelekin kompetitor juga bisa. Kalau itu tergantung kitanya juga untuk melobi seorang konsumen itu tadi. Tapi kalau yang prinsip saya Mbak, kalau yang emang proyeknya jelas, saya berani. Dalam arti tanahnya gimana, HGB-nya gimana, terus AMDAL-nya gimana, IPT gimana, itu kalau udah selesai KP nanti tahap terakhir kan IMB, izin mendirikan bangunan. Kalau itu udah selesai itu udah bagus itu. Soalnya untuk tahap seperti itu dia butuh beberapa tahun atau beberapa tahapan. Dari mulai IPT, izin pemanfaatan tanah, seperti itu sampai IMB. Sampai yang ini ya. Jadi intinya secara prosedur hukum dia memenuhi apa ya standar juga kalau itu di bidang properti gitu. Ya sobat asik, wah nggak kerasa ya. Nanti kalau lama-lama beliau ini sibuk, kapan-kapan kita undang lagi Mas Ipul. Thank you banget sudah gabung di channel ini, ikut meramaikan gitu ya. Semoga nanti alumni lain juga tergerak, yang terutama yang baru-baru, karena kadang yang ditanya adalah gimana sih awalnya bekerja gitu, rasanya gimana, kemudian perintis seperti apa gitu. Dan kebetulan tema ini sangat dekat dengan proses lobby dan negosiasi. Semoga bermanfaat. Kita ketemu episode berikutnya. Ciao.